Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi. Saya dari kelas Tadris Matematika 4A dengan nomor induk mahasiswa 12204193026. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan penggunaan menu standar pada Microsoft Matematik. Oke, langkah pertama seperti biasa kita membuka Microsoft Matematik. Tampilannya akan seperti ini. Berikutnya kita klik menu standar ini yang ada di sini. Di menu standar ini, misalnya nomor A adalah mendefinisikan nilai variabel. Diberikan misalnya soal diketahui nilai X sama dengan 0, Y sama dengan 5, Z sama dengan 8. Tentukan nilai 2X ditambah Y ditambah 4Z. Maka pertama kita masukkan 0, kita store X, selalu kita enter. Kedua Y 5, kita pilih menu store, kita masukkan Y, kita enter. Dan Z nya bernilai 8, maka 8 kita pilih store, kita masukkan Z, kita enter. Setelah itu kita masukkan persamaannya, 2X ditambah Y ditambah 4Z. Setelah itu kita enter, maka muncul nilai 2X ditambah Y ditambah 4Z adalah 37. Oke. Yang berikutnya adalah mencari faktor prima. Mencari faktor prima adalah kita menggunakan menu ini, faktor. Kita klik faktor. Misalnya kita mencari faktor prima dari 24. Kita klik faktor, kita masukkan nilai 24, kurung tutup, setelah itu kita enter. Nah, maka muncul outputnya 2/3 kali 3, atau faktor primanya adalah 2 dan 3. Oke. Dan fungsi berikutnya adalah mencari FPB dan KPK. Pertama kita mencari FPB. Kita klik di sini GCF ya. Kita klik GCF, klik. Nah, setelah itu misalnya kita mencari FPB 3,12. Kita masukkan 3,12 kurung tutup, lalu kita enter. Nah, maka output atau FPB dari 3,12 adalah 3. Menu berikutnya adalah KPK. KPK di sini menggunakan icon LCM. Misalnya sama ya, soalnya 3,12. Kita masukkan inputnya 3,12. Setelah itu kita enter, maka outputnya atau KPK dari 3,12 adalah 12. Oke. Fungsi berikutnya adalah menjabarkan faktor-faktor aljabar. Penjabaran faktor aljabar di sini menggunakan menu expand. Ini ya, menu expand. Ini kita klik. Misalnya kita ingin menjabarkan nilai dari X ditambah 2. Klik enter, expand X ditambah 2 dikali dalam kurung X dikurang 5. X dikurang 5. Setelah itu kurung tutup, kita enter, maka outputnya adalah negatif 10. Oke. Kita delete, kita beralih ke fungsi lain adalah membulatkan bilangan real. Misalnya diketahui suatu soal bulatkan bilangan 1,5, 3,6, 7,3 dengan membulatkan ke bilangan real. Maka di sini kita memakai
round ini ya, kita klik round, kita masukkan angkanya, kurung kurawa 1,5, 1.5, koma 3,6, 3.6, koma 7,3, 7.3. Nah, itu kita kurung kurawa tutup, terus kurung tutup. Setelah itu kita klik enter, klik. Nah, maka hasilnya adalah 3,2,4,7. Fungsi berikutnya adalah mencari gradien garis atau kemiringan suatu persamaan garis. Di sini kita menggunakan menu slope. Nah, di sini ini ya slope ya. Kita klik slope, lalu kita masukkan persamaannya. Persamaannya misalnya 4x ditambah 7y sama dengan 16. Kita kurung kurawa tutup, setelah itu kita enter. Nah, kemiringan atau gradien dari 4x tambah 7y sama dengan 16 adalah negatif 4,4/7. Berikutnya adalah mencari nilai logaritma. Mencari nilai logaritma, di sini kita klik log, di sini ya, kita pilih log, lalu kita masukkan misalnya log 10 pangkat 5 koma 10 pangkat 15, lalu kita kurung tutup, kita enter. Nah, hasilnya adalah 3. Oke. Di menu fungsi berikutnya adalah menentukan nilai mutlak. Di sini simbolnya adalah mutlak x. Di sini ini ya, kita klik. Nah, kita masukkan soal, misalnya adalah akar 3 dari akar 3 dari 27 ditambah 4 kuadrat 4 kuadrat dikurang 81 dibagi 6. Nah, setelah kita masukkan contoh soalnya, kita kurung tutup, lalu kita enter. Nah, maka nilai mutlak dari akar 3 dari 27 ditambah 4 akar pangkat 2 dikurang 81 dibagi 6 adalah 11/2. Oke. Dan fungsi yang terakhir adalah evaluasi logika. Nah, evaluasi logika di sini menggunakan menu icon is true yang ini ya, is true. Kita klik is true. Misalnya kita disuruh mencari pernyataan benar atau salahkah nilai 3 lebih besar dari 2, dan kita klik N ya, kita klik N, dan nilai Pi itu lebih kecil dari 3, lalu kita kurung tutup, setelah itu kita enter. Nah, maka pernyataan 3 lebih besar dari 2 dan Pi lebih kecil dari 3 adalah salah. Oke. Itu saja penggunaan menu standar pada Microsoft Matematik dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.